Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Safira Putri Dian Kamila dengan NIM 192231125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis frekuensi konsumsi dan asupan gizi menggunakan metode diet history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kisha Safira Putri Dian Kamila dengan NIM 192231125. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis frekuensi konsumsi dan asupan gizi menggunakan metode diet history. Dengan pendahuluan, penilaian konsumsi pangan berfungsi untuk mengetahui jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi individu maupun kelompok, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai status gizi secara tidak langsung. Salah satu metode yang sering diterapkan adalah diet history, yaitu pencatatan mengenai jenis, frekuensi, dan porsi makanan yang dikonsumsi selama jangka waktu tertentu. Tujuan praktikum ini adalah mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data konsumsi pangan dengan metode diet history untuk menilai pola makan dan tingkat kecukupan gizi pada mahasiswa. Berikut adalah biodata responden dengan nama responden TAC dengan nama pewawancara saya sendiri. Berikut adalah hasil perhitungan kandungan gizi TAC selama 1 hari dari makan pagi, selingan 1, selingan 2, dan makan malam. Berikut adalah analisis kecukupan energi TAC. Berikut adalah analisa asupan gizi TAC dari karbohidrat dengan kategori kurang, protein kategori kurang, lemak kategori kurang, natrium kategori kurang, zat besi kategori kurang, vitamin C kategori kurang, kalsium kategori kurang. Dengan energi aktivitas fisik adalah 2400, energi indeks 480, dengan persen BNPG adalah 20% kategori defisit berat. Berikut adalah hasil perhitungan kandungan gizi kelompok. Dengan jumlah responden 17 mahasiswa termasuk saya sendiri, kemudian kelompok usia 19 sampai 29 tahun. Berikut adalah analis gizi kelompok dari energi kategori kurang, protein kategori cukup, lemak cukup, karbohidrat kurang, natrium kurang, zat besi kurang, vitamin C kurang, dan kalsium kategori kurang. Berikut adalah perbandingan asupan gizi individu TAC dengan data kelompok. Berdasarkan tabel asupan energi dan zat gizi, responden lebih rendah dibandingkan rata-rata kelompok. Pemenuhan energi responden hanya 20% dari kebutuhan harian, sedangkan kelompok mencapai 55%. Asupan protein, lemak, karbohidrat, dan kalsium responden juga lebih rendah dibandingkan kelompok, menunjukkan defisit asupan gizi makro dan mikro. Meskipun natrium responden sedikit lebih tinggi, secara keseluruhan baik responden maupun kelompok sama-sama belum memenuhi kebutuhan gizi harian yang direkomendasikan. Kelebihan dan kekurangan metode diet history adalah lebih unggul karena mampu menggambarkan kebiasaan makan jangka panjang secara menyeluruh melalui wawancara mendalam sehingga mencerminkan pola konsumsi yang konsisten. Biayanya relatif rendah karena tidak memerlukan alat khusus dan mudah diterapkan di lapangan. Selain itu, metode ini bermanfaat bagi praktik klinik gizi untuk menilai pola makan pasien dan mengidentifikasi potensi masalah gizi. Untuk kekurangannya adalah metode ini terletak pada proses wawancara yang memerlukan waktu lama, tenaga terlatih, dan pengawasan intensif, sehingga kurang efisien untuk skala besar. Data yang dihasilkan bersifat kualitatif dan sulit dianalisis secara statistik, serta dipotensi bias karena responden cenderung menyebut makanan yang dianggap penting. Oleh karena itu, penggunanya perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kemampuan pelaksana. Kesimpulannya yaitu hasil analisis metode diet history menunjukkan bahwa asupan energi dan zat gizi makro maupun mikro pada individu dan kelompok masih di bawah AKG. Energi dan karbohidrat tergolong rendah, sedangkan protein dan lemak relatif cukup. Zat gizi mikro seperti natrium, zat besi, vitamin C, dan kalsium juga belum terpenuhi, menandakan pola makan belum seimbang dan perlu diperbaiki agar status gizi lebih optimal. Untuk sarannya adalah responden kelompok disarankan untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi seimbang dengan menambah asupan karbohidrat kompleks, protein, buah, dan sayur. Edukasi gizi perlu diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi harian, serta praktikum serupa perlu dilanjutkan guna melatih kemampuan analisis dan membangun kebiasaan makan sehat.
Sekian dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.